Apa yang pasangan kamu pikirkan tentang kamu, apa yang dia lakukan di dalam hubungan, bagaimana perasaan dia, apa yang dia hadapi. Untuk pasangannya Leo, Juni 2020. Hai guys, selamat datang dan selamat bergabung di DME Tarot Indonesia. Di dalam channel ini gue akan memberikan tarot reading untuk zodiac sign dalam hal cinta, asmara, dan relationship. Untuk sun sign, moon sign, dan rising sign kalian. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ke DME Tarot Indonesia dan aktifkan notifikasi bellnya biar kalian bisa mendapatkan notifikasi dan informasi di setiap kali gue melakukan update tarot reading dan juga di saat gue melakukan live streaming di setiap hari Minggu jam 20.00 WIB atau jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan ikuti live streamnya ya guys, karena kalian bisa berkesempatan mendapatkan personal tarot reading yang gratis di live streaming DME Tarot Indonesia buat subscriber yang beruntung. Buat teman-teman yang menginginkan personal tarot reading berbayar, silahkan email ke tarotlafortune@gmail.com. Kalian bisa tanya-tanya banyak hal, pertanyaan bebas dan juga unlimited. Kalian bisa tanya tentang karir, love life, relationship, atau apapun yang kalian ingin ketahui. Oke, sekarang akan kita lanjutkan tarot readingnya. Jangan lupa untuk like dan komen video ini, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Terima kasih atas partisipasinya. Let's we get started. Hai Leo, selamat datang kembali di channel DME Tarot Indonesia dan terima kasih untuk menonton reading ini. Kali ini kita mau membacakan ramalan untuk zodiak Leo. Buat teman-teman Leo yang masih single ataupun yang sudah in relationship ataupun yang sudah menikah, cocokkan reading ini dengan situasi kamu masing-masing. Juga jangan lupa untuk cek moon sign dan rising sign reading kamu. Leo, pasangan kamu di bulan Juni 2020. Apa yang pasangan kamu pikirkan tentang kamu, apa yang dia lakukan di dalam hubungan, bagaimana perasaan dia, apa yang dia hadapi. Untuk pasangannya Leo, Juni 2020. Kartu pertama adalah Nine of Cups. Lalu Eight of Wands. Two of Swords. Seven of Cups. The Strength, Ten of Cups, lalu the Ace of Swords, Page of Wands, dan King of Wands. Di bottom of the deck-nya adalah King of Cups. Dan juga untuk additional atau jumping card dari Justice. Ya, beberapa di antara kamu, Leo, ada yang berdilling dengan seorang water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, juga ada Libra. Ada fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Ada yang berdilling juga dengan sesama Leo ya. Dan mungkin air sign beberapa di antara kalian ya, kayak Libra, Aquarius, Gemini. Ini menggambarkan bahwa akan ada konsekuensi dari segala hal yang dilakukan di masa lalu atau sebelumnya ya. Dia mungkin mempertimbangkan suatu hal baik dan buruk, ini atau itu. Dia akan mempertimbangkan dengan adil ya. Mungkin sometimes akan sulit untuk bersikap adil, but they will try. Dan juga ini menggambarkan bahwa dia akan mengungkapkan suatu pernyataan atau keputusan ataupun kepastian ya, keputusan
atas pilihan-pilihan yang selama ini atau hal-hal yang selama ini masih dia pertimbangkan. Oke, justice juga bisa menggambarkan bahwa akan ada keadilan dalam suatu hal antara kamu dan dia. Adil untuk kamu dan adil untuk dia. Oke. Juga ada judgment dan keputusan ya. Mungkin beberapa di antara kalian juga berdealing dengan seseorang yang maybe dia adalah lawyer atau dia berdealing dengan lawyer, dengan government kah, atau dengan sesuatu yang legal, ada keputusan yang legal atau hal-hal yang legal yang harus dia lakukan, atau hukum gitu ya, atau kontrak lebih juga ya. Ya, kayaknya sih dia mau travel, dia lagi mau datang ke, entah dia mau datang ke tempat kamu kah, bisa aja dia traveling dan dia lagi menyusun paspor atau surat legal ya, kayak surat keterangan sehat atau surat izin masuk gitu ya, or whatever. Ini menggambarkan bahwa akan ada sesuatu yang datang ya, ataupun dia mungkin mau datang ke kamu, dia mungkin lagi traveling atau berpergian atau holiday gitu ya, entah sama kamu atau bukan sama kamu, atau untuk menemui kamu. Oke. Ini juga bisa menggambarkan ada komunikasi satu pihak ya, dari seseorang, entah dari kamu atau dari dia. Oke. Dan dalam komunikasi ini, dalam pembicaraan ini atau hal yang dibicarakan ini, dia masih seperti nggak tahu harus gimana ya. Mungkin dia butuh waktu untuk mempertimbangkan karena dia belum benar-benar jelas atas hal tersebut gitu ya, atau masih nggak yakin, atau dia mungkin sometimes akan menggantungkan keadaan atau mungkin pelin-pelan gitu ya. Dan dalam hari ini dia memang seperti bimbang untuk memilih antara option hal-hal yang dia lagi hadapin ya. Dia unsure mau yang mana, harus bagaimana gitu kan. Dan juga dia berdealing dengan another person atau multiple person yang menjadi pilihan-pilihan dalam hubungan. Oke. Ini bisa aja multiple person, multiple dating, atau hal-hal yang harus dia pertimbangkan, yang mau mana yang dia mau pilih gitu ya, dan dia masih bingung gitu kan. Mungkin sometimes dia mau ini, terus dia juga berubah, ini mungkin lebih baik gitu ya, or ya akan ada pilihan-pilihan yang dia harus menentukan keputusan, dan keputusan ini dari pilihan-pilihan ini dia harus benar-benar mempertimbangkan gitu ya, dan menentukan mana yang terbaik buat dia, karena nggak semua pilihan-pilihan ini adalah bagus. Ada juga yang malah zonk gitu ya. Mungkin kamu yang memberikan dia pilihan-pilihan dan dia masih unsure, dia belum bisa untuk kasih kepastian atau mengambil keputusan. Oke. Dan ya, mungkin juga dia banyak berharap ya. Di sini ada wish come true, harapan dia yang tercapai, bahkan lebih dari yang dia pikirkan sebelumnya ya. Mungkin juga dia selama ini banyak keinginan, ingin itu dan lain sebagainya, dan they gonna get it ya. Pasangan kamu atau seseorang ini adalah seseorang yang sangatlah tough. Dia kuat, dia juga mungkin secara fisikal dia berani, kuat, dan punya fisik yang sehat gitu ya, dan they are strong enough untuk menghadapi segala tantangan. Dia berani, dia juga sabar, dia bisa calm down dalam menghadapi suatu situasi, menghadapi kamu dengan ketegaran, kuat gitu ya. Dan they try to tame you, dia berusaha untuk mendapatkan kamu ya, atau meluluhkan hati kamu, dan they really wish for it. Juga ini menggambarkan bahwa mungkin seseorang yang kamu dealing ini adalah married partner kamu ya. Kalau dia adalah married partner kamu, berarti dia ingin kerukunan dalam rumah tangga, dia ingin harmonis, dia ingin kembali, dia ingin dia mementingkan keluarga terlebih dahulu.
gitu ya. Walaupun sometimes dia agak sedikit indecision dalam pilihan-pilihan, but priority is family priority gitu ya. Kalau kamu belum jadian sama dia atau belum nikah sama dia, ini bisa menggambarkan bahwa maybe dia ingin menikah dengan kamu, oke? Dia ingin rukun sama kamu, ya, ada hubungan yang intim sama kamu. Atau in another case, ini juga bisa menggambarkan bahwa mungkin dia sudah memiliki pasangan atau unavailable person, mungkin dia udah berkeluarga atau dia udah punya status dengan orang lain gitu ya, tapi dia bimbang untuk memilih pasangannya atau kamu gitu kan. They're still confused. Dan dia kontak kamu lagi, oke? Dia kontak kamu lagi, dia akan ngomong jujur, dan walaupun sometimes kejujuran itu akan seperti pedang ya, tajam untuk kamu terima, atau they are ready to cut off something, atau dia mau ngomong sejujurnya atas apa yang dia pikirkan. Oke, ada new beginning, ada perspektif mental yang baru. Juga gue rasa dia akan menentukan keputusannya untuk bulan Juni ini. Dia akan kontak kamu dengan clarity dan kepastian. Okay. Dia masih punya passion sama kamu. Dia masih ingin keep in contact dengan kamu. Okay. Dan dia sepertinya akan bilang secara jujur apa yang dia rasakan ya, gairah dia dan intention dia untuk menjalani hubungan dengan kamu. Entahkah itu hanya untuk seperti teman tapi mesra, atau a real serious relationship. They gonna decide. Mungkin juga beberapa di antara kalian ada yang beriling dengan seseorang yang masih gambling atau bimbang untuk memilih water sign atau fire sign ya. They don't know gitu ya. Atau bisa juga kalau kamu kan fire sign ya, Leo, dan seseorang yang lain ini adalah water sign, dia nggak tahu karakter water sign ini atau karakter kamu ya. Dia benar-benar matanya tuh tertutup, jadi dia nggak melihat you are as who you are, dan dia juga nggak melihat another person ini as who they are. Jadi kayak buta ya, entah cinta buta atau emang benar-benar polos gitu ya, buta atau denial could be. Mungkin dia memungkiri suatu keadaan, okay? Sedangkan di sana banyak pilihan-pilihan, tapi dia nggak mau lihat pilihan lain itu. Ya, ini bisa aja pilihan-pilihan lain yang dia itu gue nggak mau yang lain, gue masih bimbang gitu kan, gue masih unsure, gue nggak tahu harus gimana gitu kan, gue rasa nggak ada pilihan, padahal banyak banget pilihannya gitu ya. Atau dia gue nggak tahu harus milih yang mana gitu kan ya. They're confused of their self. Semoga dia mendapatkan clarity di bulan Juni ini, okay? Tapi harus ada komunikasi yang jelas, harus ada seseorang yang taking action, dan akan ada konsekuensi dari keputusan dia atau apa yang dia lakukan ini. Everything will going in a fair way. Adil untuk dia, adil untuk kamu. Okay? Nah, sekarang mau gue bacakan ramalan untuk zodiak Leo, pasangannya Leo, laki-laki dan perempuan, menggunakan Lenormand. Leo, pasangan kamu di bulan Juni 2020. Kartu pertamanya adalah kompas, lalu mountain, heart, labyrinth, the moon, woman, bridge, ya, magnificent glass, kaca pembesar, lalu garden, dan di bottom of the deck-nya adalah owl.
Ya, sepertinya dia akan kontak kamu ya untuk memberikan kepastian. Terus ya, dia akan menemui kamu juga, akan ada pertemuan, akan ada suatu event. Orang ini akan memberikan kamu bimbingan, clarity, menunjukkan kamu ide-ide atau solusi untuk keluar dari permasalahan kamu, atau they gonna give you option, okay? Option. Dan sepertinya dia akan ngelit ya, menunjukkan jalan ke arah mana hubungan ini should be. Oke. Gue juga melihat bahwa dia punya perasaan ke kamu. Oke. Walaupun sometimes dia ngerasa kamu seperti distance sama dia, ya, dia ngerasa kamu distance sama dia, but they want to keep in contact with you. Dia masih ingin menjalin komunikasi dan menjalin hubungan ya dengan kamu, bahkan ingin ketemu kamu, dan dia juga sometimes mungkin dia mencari tahu tentang kamu ya. Dia akan melihat kamu lebih jelas lagi. Lalu ini juga bisa menggambarkan mungkin ada suatu hal yang perlu kamu perhatikan dalam hal komunikasi ya, karena they need to pay attention on it. Okay. Dia akan memperjelas sesuatu hal dengan kamu dalam bentuk komunikasi. Ya, kayaknya dia akan taking action dan make decision, mengambil keputusan dan memberikan kamu kepastian. Gue lihat juga dia mencoba untuk keluar dari hal-hal yang challenging di dalam relationship, dan dia punya petunjuk untuk keluar dari masalah dia atau dari masalah kalian berdua. I think they have a burden ya in love, beban dalam hati ya, yang sometimes dia ngerasa kayak nggak bisa bebas dalam bertindak atau mengekspresikan apa yang diinginkan karena suatu kondisi yang nggak memungkinkan mungkin untuk dia deket sama kamu gitu. Jadi dia ngerasa seperti ada batasan-batasan atau jarak antara kamu dan dia, dan they need to talk with you actually, Leo. Ya, cobalah kasih dia kesempatan untuk ngomong dan memperjelas apa yang ingin dia bicarakan. Dia punya passion ke kamu, and they know it. Ya, cuma dia masalahnya kamu sadar atau enggak, kamu bisa lihat itu atau enggak dari dia gitu ya. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan untuk readingnya Leo. Jangan lupa komen, like, subscribe, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kamu. Terima kasih banyak, salam hangat, bye-bye.